Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas asesmen sumatif fisika yang berkaitan dengan usaha dan energi bagian yang kedua. Semoga soal yang ditampilkan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal sumatif fisikanya. Kita mulai ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Soal nomor 1 tentang usaha oleh gaya. Sebuah benda pada bidang datar dan licin ditarik dengan gaya F, sehingga benda berpindah sejauh 4 meter. Jika F sama dengan 25 Newton dan tangan alfa sama dengan 34, maka usaha yang dilakukan F pada benda adalah. Kita perhatikan benda ini ditarik dengan gaya F, kemudian bentuk sudut alfa terhadap mendatar. Maka langkah-langkahnya kita buat dulu komponen gaya dalam arah mendatar. Karena benda ini kalau ditarik akan bergerak ke kanan secara mendatar. Nah, maka komponen gayanya seperti ini. Ini kita gunakan F cos alpha. Karena sisi yang bagian sini berada di samping sudut. Dan berpindah sejauh S. Dari soal diketahui tangen alfa sama dengan 3/4. Tangen alfa artinya sisi depan ya dibagi sisi samping. Sisi depannya 3, sisi sampingnya 4. Maka untuk sisi miringnya kita ingat triple Pythagoras. Jika sisi depan dan sisi sampingnya 3, 4 atau bisa ditukar yang 4, 3, maka sisi miringnya adalah 5. Jadi pola 3, 4, 5. Selanjutnya kita cari nilai cos alfanya. Cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, yaitu 4/5. Selanjutnya kita cari usaha, yaitu W sama dengan F kali cos alfa, kemudian dikali S. Masukkan nilai F-nya 25 ya, cos alfanya 4/5 dan S-nya 4 meter. Sama dengan 25 kali 4/5 dikali 4. 25/5, 5 dikali 4, 20 dikali 4 sama dengan 80 Joule. Jelas ya, jadi jawabannya D. Lanjut soal yang kedua tentang usaha oleh energi kinetik. Sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 72 km per jam di atas jalan raya. Jika koefisien gesek antara ban dengan jalan 0,8, jarak tempuh mobil sejak direm hingga berhenti adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman, kita gunakan konsep usaha ya. Karena di sini ada perubahan kecepatan dari kecepatan 72 km per jam sampai berhenti. Berarti di sini ada perubahan energi kinetik. Kemudian ada faktor gaya gesek di sini antara ban dan jalan. Maka konsep usaha yang dimaksud yaitu usaha oleh perubahan energi kinetik dan usaha oleh faktor gaya gesek. Untuk usaha oleh faktor gaya gesek, rumusnya F kali S. Kemudian kita samakan dengan usaha oleh perubahan energi kinetik, yaitu setengah M kali V0 kuadrat min V kuadrat. Gaya gesek F kita ganti dengan mu kali M kali G. Kemudian kali S sama dengan setengah M kali V0 kuadrat min V kuadrat. Berikutnya M kiri kanan sama kita coret saja. Kemudian kita masukkan nilainya, mu-nya 0,8, G-nya 10, walaupun di soal tidak diberitahu ya, tetapan percepatan gravitasi. S-nya dicari. Jadi 0,8 kali 10 kali S sama dengan setengah kali untuk V0-nya ini kecepatan mula-mula ya, 72 km per jam. Jadi kita rubah ke meter per sekon, tinggal kita bagi saja dengan 3,6. Jadi 72 per 3,6 hasilnya 20 meter per sekon. Kemudian V-nya berhenti tadi 0. Jadi 20 kuadrat min 0 kuadrat. 0,8 kali 10, 8. 8 kali S sama dengan 20 kuadrat 400 kurang 0 ya, 400 dibagi 2, 200. Dan hasilnya 200 per 8 diperoleh S sama dengan 25 meter. Ini cara biasa teman-teman ya. Kalau kita gunakan cara cepat, langsung kita cari nilai S-nya ini, yaitu S sama dengan V0 kuadrat dibagi 2 kali mu kali G. V0-nya kecepatan awal tadi ya, 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Sama dengan 20 kuadrat per 2 kali 0,8 kali 10. Atau 400 per 16 dan hasilnya 25 meter. Jelas ya?
Jawaban yang benar yaitu D. Lanjut soal yang ketiga tentang energi mekanik. Sebuah bola bermassa 2 kg berada di meja setinggi 4 meter. Bola tersebut dicorong hingga jatuh dari bibir meja dengan kecepatan 4 meter per sekon. G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2. Energi mekanik partikel saat ketinggian bola dari tanah sama dengan 2 meter adalah. Kita misalkan sebuah meja ya dengan tingginya 4 meter. Kemudian sebuah bola kita misalkan berada di titik A. Didorong dengan kecepatan 4 meter per sekon. Bola ini kemudian jatuh, dan misalkan sampai di titik B, tingginya dari lantai 2 meter. Pertanyaannya, berapakah energi mekanik partikel saat di titik B atau saat tingginya 2 meter dari tanah? Nah, konsepnya teman-teman untuk energi mekanik, baik di titik A maupun di titik B, nilainya sama atau konstan. Jadi, EMA sama dengan EMB. Dan untuk memudahkan, kita gunakan saja patokannya di titik A. Jadi EMA sama dengan EKA ditambah EPA. Energi kinetik di titik A setengah M kali VA kuadrat. Tambah energi potensialnya tambah M kali G kali HA. Masukkan nilai M-nya 2 kg, VA-nya 4 meter per sekon, kemudian HA-nya 4 meter. Jadi setengah kali 2 kali 4 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 4. 2 sama 2 coret, jadinya ini 16 tambah 2 kali 10, 20 kali 4, 80. Dari 16 tambah 80, hasilnya 96 Joule. Jelas ya teman-teman ya, dan jawabannya E. Lanjut soal yang keempat tentang energi potensial dan energi kinetik. Sebuah balok bermassa M kg dilepaskan dari puncak bidang miring yang licin seperti gambar. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik balok ketika berada di titik M adalah. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman bisa kita gunakan cara cepat. Ini bisa 2 detik selesai ya. Itu perbandingan EP dibanding EK. Caranya cukup kita perhatikan untuk EP-nya ini, yaitu tinggi dari lantai ke titik M. Tingginya sepertiga H. Sedangkan EK-nya kita cukup lihat tingginya dari titik M ini ke titik O. Nah, kalau tinggi seluruhnya H, maka tinggi dari titik M ke titik O, kita kurangi saja H dikurangi sepertiga H, yaitu 2 per 3H. Maka perbandingannya EPM-nya adalah sepertiga H dibanding 2 per 3H. Dan jawabannya, tiganya coret jadi 1 per 2. Jelas ya? Nah, kalau cara biasa, kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik, yaitu EP di titik O ditambah EK di titik O sama dengan EP di titik M ditambah EK di titik M. EP di titik O-nya berarti M kali G kali H, tambah EK-nya masih 0 ya karena belum bergerak, sama dengan EPM-nya M kali G kali sepertiga H. Untuk EKM-nya kita cari dulu, dan hasilnya EKM sama dengan MGH dikurangi sepertiga MGH, dan hasilnya 2 per 3 MGH. Jelas teman-teman ya? Nah, dari sini kita langsung cari perbandingan EPM dibanding EKM. Dan hasilnya sama ya, yaitu 1 per 2 atau 1 banding 2. Dan jawabannya B. Lanjut soal yang kelima tentang usaha, energi, dan daya. Sebuah gaya konstan 60 Newton bekerja selama 12 detik pada sebuah benda yang masanya 10 kg. Benda mempunyai kecepatan awal 6 meter per detik dengan arah yang sama dengan gaya itu. Untuk pernyataan pertama, kerja dilakukan pada benda adalah 30.240 Joule. Nah, ini kita akan buktikan apakah pernyataan pertama ini benar. Dan cara untuk mencari besarnya kerja atau usaha, bisa kita gunakan rumus gaya kali perpindahan. Ini gayanya sudah ada 60 Newton, hanya perpindahannya belum diketahui. Bisa juga kita gunakan rumus kerja atau usaha dengan menggunakan perubahan energi kinetik. Karena di sini ketahui kecepatan awalnya, hanya kecepatan akhirnya kita akan cari tersendiri. Nah, pada pembahasan kita ini kita akan menggunakan rumus usaha, yaitu dengan menggunakan perubahan energi kinetik. Jadi kita cari dulu kecepatan pada saat 12 detik, yaitu V sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya 6, hanya kita gunakan hukum kedua Newton F per M. Kemudian dikali T. V0-nya 6 ditambah F-nya 60, per M-nya 10 kali T-nya 12,
Dan hasilnya 60 per 10, 6 kali 12, 72. Ditambah 6, 78 meter sekon pangkat min 1. Sampai sini jelas teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita cari usaha atau kerja, yaitu W sama dengan setengah M kali V kuadrat min V0 kuadrat. Atau ini kinetik akhir dikurangi dari kinetik awal. Kemudian masukkan nilainya setengah kali 10 ya, dikali 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Dan hasilnya 30.240 Joule. Nah, pernyataan pertama ini benar teman-teman ya. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, energi kinetik akhir. EK akhir sama dengan setengah MV kuadrat. Yaitu setengah kali M-nya 10 kali 78 kuadrat. Dan hasilnya 30.420 Joule. Sedangkan di sini 30.240 Joule. Berarti salah teman-teman ya. Pernyataan 2 ini salah. Yang ketiga, daya yang dihasilkan adalah 2520 Watt. Daya P sama dengan W per T. W-nya 30.240 dibagi T-nya 12. Dan hasilnya 2520 Watt. Dan pernyataan 3 juga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, pertambahan energi kinetik benda itu adalah 180 Joule. Nah, pertambahan energi kinetik sama saja dengan usaha teman-teman ya. Karena usaha merupakan perubahan dari kinetik. Dan hasilnya adalah 30.240 Joule. Sedangkan di sini 180 Joule. Berarti pernyataan 4 salah. Maka pernyataan yang benar adalah 1 dan 3 dan jawabannya B. Jelas teman-teman ya? Oke, demikian pembahasan soal ulangan sumatif fisika tentang usaha dan energi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.